Bismillah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai video conference guru mengajar Nusantara yang diwakili oleh kelompok 2. Sebelum kita mulai akan saya perkenalkan dulu, saya sebagai host. Nama saya Eko Sulistyo, SPD MKOM. Tempat tanggal lahir Jepara 10 Juli 1972. Instansi SMK Negeri 1 Jepara. Untuk moderatornya nanti akan dibantu oleh Bapak Eko Purwanto, SPD MPD. Tempat tanggal lahir Purbalingga 29 Agustus 1972. Instansi SMK Negeri 1 Bojongsari Purbalingga. Untuk presenternya nanti yang akan menyajikan materi yaitu Ibu Sayekti SPD. Tempat tanggal lahir Karanganyar 3 Desember 1980. Instansi MTS Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Sukoharjo. Untuk materi pada pagi hari ini akan menampilkan video materi pembelajaran dengan SAC, mata pelajaran IPA terpadu kelas 7 dengan pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup. Demikian dari saya untuk pembukaan ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator dan Ibu Sayekti sebagai presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Sulistyo, SPD MKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak bergabung dengan kami video conference di kelas daring. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Sri Wahono sebagai Ketua Gumun Diklat Guru Mengajar Nusantara, instruktur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini nanti akan disajikan tentang presentasi aplikasi jenjang atau tingkat SMP, SMP atau MTS kelas 7. Ibu Eko Sayekti SPD. Sebelum acara presentasi dimulai oleh Ibu Eko Sayekti, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa peraturan mengenai video konferensi ini. Yang pertama, kami harapkan semua Bapak dan Ibu untuk mematikan mic-nya terdahulu. Kemudian yang kedua, 30 menit setelah Ibu Eko Sayekti menyampaikan poinnya, dengan cara mengetik pada tombol chat pertanyaan. Bapak dan Ibu hebat seluruh Nusantara yang saya hormati, marilah kita ikuti pemaparan yang kami serahkan kepada Ibu Eko Sayekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Purwanto, SPD MPD selaku moderator, dan kepada Bapak Eko Sulistyo, SPD MKOM yang saat ini berlaku sebagai host yang telah berkenan membuka acara Vikon kita kali ini. Bapak Ibu Guru peserta diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara,
seperti yang diperkenalkan tadi bahwa saya Eko Sayekti dari MTS Pondok Pesantren Murid Islam As-Salam Sukoharjo akan mempresentasikan materi ilmu pengetahuan alam terpadu pada kurikulum 2013 mengambil tema ciri-ciri makhluk hidup masuk pada kelas 7. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kali ini materi yang akan saya paparkan yaitu ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan media SAC atau Smart Art Creator. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam pembuatan SAC itu terbagi menjadi 5 bagian yang utama. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah home, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah developer atau penyusun. Biasanya ya, ciri khas dari SAC ini dari masing-masing bagian tadi yang biasa kita menyebutnya sebagai section itu dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ya. Yang berfungsi tombol-tombol itu untuk menuju ke section berikutnya atau kembali ke section sebelumnya. Baik, untuk yang pertama tidak terlepas dari kaidah utama dari SAC, yang pertama adalah opening. Maka Bapak Ibu bisa lihat ya di layar bahwa opening saya tampak seperti yang saat ini kita lihat ya. Opening itu terdiri dari berisikan deskripsi mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran tersebut. Nah, biasanya di setiap section ya itu ada tombol opening ya, home, materi, evaluasi, dan developer. Nah, untuk kali ini di SAC saya bikin menjadi satu tombol ya, yang tampak itu saya kasih nama masuk gitu ya. Jadi kata masuk ini sudah kita kasih hotspot gitu ya, dan apabila nanti kita sentuh kata masuk ini, maka secara otomatis akan menuju ke section berikutnya yaitu home. Nah, akan kita coba ya yang yang akan kita lihat, kita sentuh masuk gitu ya. Ini adalah tampilan dari home ya. Ini adalah tampilan dari home, yang pada home saya ini berisikan tentang menu materi yang terdiri dari kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, dan developer. Nah, di antara 4 ini kita bebas ya, bisa yang atas dulu, KD, tujuan, bisa evaluasi dulu, materi, dan seterusnya bebas. Ini tidak menunjukkan urutan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal bahwa materi ciri-ciri makhluk hidup itu di SD itu udah pernah gitu ya. Mungkin kita mau pretest dulu semacam gitu. Jadi bisa saja langsung menuju ke evaluasi gitu ya. Nanti di evaluasi itu terdiri dari beberapa soal yang akan anak-anak kerjakan dan langsung tahu hasilnya berapa. Nah, setelah itu kita masuk ke materi, baru nanti setelah materi selesai bisa kita post test gitu. Nanti hasilnya bagaimana seperti itu. Atau juga kita urut dari depan tidak apa-apa ya. Misalkan kita mulai dari KD atau tujuan pembelajaran. Ya, ini akan saya sentuh bagian yang paling atas, KD, tujuan pembelajaran. Nah, inilah tampilan dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, bahwa kompetensi dasar pada ciri-ciri makhluk hidup ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Berikutnya tujuannya adalah menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, membandingkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan, menjelaskan pengertian bernafas, pengertian bergerak, iritabilitas, nutrisi, kemudian ekskresi atau pengeluaran zat, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Berarti nanti yang akan kita pelajari dari SAC ini pada bagian materi atau konten tidak terlepas dari tujuan pembelajaran ini. Dan kita sebelah kanan ini ya hanya pemanis gitu ya, untuk anak-anak bisa melihat
ada makhluk hidup, ada benda tak hidup gitu. Berikutnya kita bisa menuju ke materi. Ada dua jalan di sini, bisa kita langsung next atau kita ke home dulu gitu ya. Nah, sekarang saya coba ke home dulu. Kalau kita pencet tombol home, akan ke menu utama lagi, bagian home. Selanjutnya kita akan menuju ke materi, jadi kita bisa klik tombol tulisan materi di bawah tujuan pembelajaran. Seperti ini saya tekan. Baik, karena kebetulan pada SAC saya kali ini terdiri dari 6 materi gitu ya, jadi 6 section gitu ya, sehingga nanti masing-masing bisa kita urutkan. Dari yang pertama, kita bisa memulai dari materi yang pertama, kita klik materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini kita akan memberikan penjelasan ke anak untuk membedakan apakah perbedaan apa antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, kita perhatikan ilustrasi gambar di samping kanan. Di sebelah kiri, gambar yang kanan adalah kita tunjukkan beberapa gambar robot yang dia bisa melakukan aktivitas, bergerak, menyediakan makan. Kemudian yang di sebelah kanan ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Sekarang untuk ini kita bisa bertanya kepada anak, yang mana yang makhluk hidup, mana yang tak hidup, biarlah anak menjawab sesuai dengan persepsinya masing-masing ya. Kemudian kita akan menjelaskan mana yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup, kenapa disebut sebagai makhluk hidup, maka ini kita akan lihat penjelasannya ya. Kita next saja, bisa ke home tapi bisa juga next ya. Ini berarti ini adalah materi untuk section 2 ya, untuk materi yang kedua. Di sini kita akan menjelaskan, tadi dikatakan mana yang sebagai makhluk hidup, maka kita menyebut dia makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri yang seperti tampak di sebelah kanan ya. Ada yang bergerak, peka terhadap rangsangan, bernafas, melakukan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mempelajari masing-masing dari penjelasan ciri-ciri makhluk hidup tersebut gitu ya. Kita akan mulai ya, kita bisa kita bisa next dari materi ini. Kita coba kita lakukan ya. Ini adalah penjelasan yang pertama. Yang pertama adalah bergerak. Maka di sini kita akan memberikan penjelasan ke anak. Gerak itu kita bagi menjadi dua, gerak yang aktif dan gerak yang pasif. Kemudian bagaimana untuk membedakannya? Nah, kita bisa kasih ilustrasi. Untuk gerak aktif, misalkan kita tunjukkan di situ ada hewan yang sedang berlari, ada harimau, gitu ya. Kemudian yang pasif kita kasih contoh, misalkan dengan tumbuhan yang kita geraknya bagaimana. Nah, dari sini mestinya anak akan bisa menalar gitu ya. Oh, aktif berarti kayak hewan itu bisa berpindah tempat, misalnya seperti itu. Oh, sementara kalau tumbuhan disebut pasif karena tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, di sini kita bisa kasih ilustrasi yang paling umum ya, biasanya anak-anak itu paham sejak kecil itu sudah lihat gitu ya. Mungkin ada beberapa anak itu yang sudah sering melihat tanaman putri malu gitu ya. Tanaman putri malu ini biasanya kalau kita sentuh atau kita kena api gitu ya atau panas, biasanya dia akan mengatup sendiri. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa makhluk hidup atau tumbuhan di sini dalam hal ini adalah peka terhadap rangsangan. Boleh juga kita tambahkan misalkan cacing kita kasih video juga bisa. Kemudian misalkan ketika cacing itu dia
jalan di tempat yang terang, nanti dia akan segera menuju ke tempat yang lebih teduh. Nah, itu juga salah satu dari peka terhadap rangsangan. Baik, kita lanjutkan. Ciri berikutnya adalah bernafas atau respirasi. Nah, kita sebagai makhluk hidup pasti ya tidak lepas yang namanya bernafas. Nah, itu kita kasih ilustrasi seseorang yang sedang menghirup udara kemudian mengeluarkannya. Nah, ini kita bisa terangkan ke anak apa yang diambil dan apa yang dibuang, yang dihembuskan gitu ya. Yang pertama ketika dia bernafas gitu ya, adalah menghirup, yang kita masukkan ke tubuh kita melalui hidung adalah oksigen, dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Berbeda sedikit ya dengan pada tumbuhan, ketika dia melakukan fotosintesis ya, dia mengambil karbon dioksida dan nanti menghasilkan oksigen, bisa melalui stomata maupun antisel. Kemudian di sini kita kenalkan ya beberapa alat pernafasan gitu ya, yang anak-anak mungkin biar tahu gitu ya, ada paru-paru untuk manusia, mamalia dan seterusnya. Kemudian ada insan untuk ikan, serangga, trakea, cacing dan seterusnya. Nah, ciri berikutnya adalah memerlukan makan atau nutrisi. Di sini kita akan jelaskan ke anak bahwa makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan tidak terlepas yang namanya memerlukan nutrisi atau makan. Cuma bedanya apa yang kita makan, nah itu yang menentukan perbedaannya. Kalau manusia dan hewan, dia termasuk organisme heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Maka dia hanya memperoleh makanan tergantung dari organisme yang lain. Sementara tumbuhan termasuk organisme autotrof, berarti dia bisa membuat makanan sendiri, yang biasa kita kenal dengan fotosintesis. Nah, ini adalah ciri yang keempat. Kita akan lanjutkan next untuk berikutnya. Ciri yang selanjutnya, ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Di sini anak-anak biasanya kita kurang paham gitu ya, bedanya pertumbuhan sama perkembangan itu apa. Nah, di sini kita jelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran atau spasial, jadi bertambah berat, bertambah volumenya, bertambah tinggi, itu namanya tumbuh ya. Kemudian kalau berkembang itu merupakan proses menuju tingkat kedewasaan, bisa melewati, bisa pola berpikirnya, beda kan antara anak-anak dengan orang dewasa, anak TK dengan ibu-ibu. Nah, itu otomatis tingkat kedewasaannya berbeda, emosinya, kematangan organ reproduksinya juga berbeda. Nah, ini namanya perkembangan. Kita bisa kasih ilustrasi di bawahnya itu ya, dari anak kecil, kemudian bisa sifatnya akan berubah ya, dari kecil, kanak-kanak, kemudian dewasa dan tua. Ciri berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah, yaitu dengan cara berkembang biak. Berkembang biak itu ada beberapa cara, ada dua cara secara umum ya, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif itu secara, kita biasanya nyebutnya secara kawin itu atau seksual, sedangkan vegetatif aseksual atau tak kawin. Ditandai dengan kalau secara generatif ini ada bertemunya sel sperma dengan sel telur. Sementara kalau aseksual itu berasal dari bagian tubuhnya sendiri. Contohnya untuk yang generatif atau seksual bisa bertelur ya, ovipar, vivipar, ovovivipar. Kalau pada tumbuhan bisa melalui penyerbukan ya, tempat melalui pertemuan antara benang sari dengan putih. Sementara vegetatif, kalau hewan bisa membelah diri ya, seperti amoeba, kemudian fragmentasi atau membentuk tunas. Sementara secara alami contohnya pada tumbuhan bisa dengan tunas gitu ya, ada umbi. Sedangkan untuk aseksual yang buatan bisa dengan mencangkok atau stek.
kita kasih pemanis di bawahnya berkembang biak, anak bisa membayangkan, oh satu kucing dia beranak ada 4, oh berarti ini berkembang biak. Kemudian ada juga bebek gitu ya, akhirnya dia bertelur, kemudian dia menetas menjadi anak-anak bebek, oh berarti dia bertambah jumlahnya, berarti dia berkembang biak. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya ya, untuk ciri-ciri selanjutnya. Ciri yang ketujuh, ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh makhluk hidup. Zat-zat sisa yang tidak berfungsi ini ya oleh tubuh harus kita keluarkan karena sudah nggak berfungsi ya. Jika tidak dikeluarkan maka dia bisa meracuni tubuh kita sehingga bisa mengganggu kesehatan. Di bawahnya kita kasih penjelasan bahwa sistem ekskresi atau alat-alat ekskresi pada makhluk hidup, terutama pada manusia ya, ini ada 4 macam. Ada paru-paru, ada kulit, ada hati, dan ada ginjal. Di sini kita cukup memperkenalkan saja, untuk detailnya ya paru-paru nanti ada materi sendiri ya, paru-paru akan dijelaskan fungsi dan seterusnya pada sistem pernafasan. Kemudian kalau kulit nanti ada lagi sistem ekskresi, ginjal dan seterusnya akan kita pelajari lagi di kelas 8 ya. Kita tidak perlu detail di sini, cukup untuk menunjukkan alat-alat ekskresi saja. Baik, next untuk materi yang terakhir, untuk ciri-ciri yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah morfologi, yang kedua adalah fisiologi, dan yang terakhir adalah tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi, itu adaptasi yang meliputi bentuk luar tubuhnya. Seperti kita tampak di bawahnya itu ada beberapa macam bentuk paruh burung yang berbeda-beda, itu untuk menyesuaikan dengan makanan yang akan dia makan, itu disesuaikan seperti itu. Kemudian ada adaptasi fisiologi, ini meliputi fungsi alat tubuh bagian dalam. Kemudian ada adaptasi tingkah laku, ya ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, gitu ya. Baik, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang sekilas kita sudah terangkan ya, ada 8. Untuk selanjutnya kita bisa menuju ke evaluasi ya. Dari sini kita bisa ke home dulu ya. Kita ke home dulu. Baik, tadi kita sudah selesai materi ya, untuk pemaparan materi ke anak-anak, maka kita akan adakan evaluasi gitu ya. Di depan tadi udah kita terangkan ke anak gitu ya, bahwa nanti setelah materi ini selesai akan ada evaluasi, biar anak juga memperhatikan ketika kita menerangkan materi ya, sehingga nanti evaluasi yang kita keluarkan ini tidak jauh dari materi yang sudah kita sampaikan, sehingga anak-anak benar-benar memperhatikan karena nanti akan tahu nilainya berapa. Biasanya anak-anak akan semangat kalau nanti dia akan tahu nilainya segera setelah dia mengerjakan, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke evaluasi. Evaluasi kali ini gitu ya, pada evaluasi kita yang saya bikin ini ada 10 soal yang terdiri dari pilihan ganda ya, 10 soal pilihan ganda. Kenapa saya memakai kok 10, nggak 5 saja atau 4 saja biar cepat gitu ya. Sekali lagi, untuk evaluasi itu tergantung tingkat keluasan atau cakupan materi gitu ya. Ketika kita pilihan ganda, kita cuma ambil 5, sementara materi kita itu banyak ya, 5 itu tidak mewakili dari materi yang kita keluarkan, tidak mewakili dari indikator atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Sehingga materi ini sebenarnya kalau materi tentang
biologi seperti ini ya, itu soalnya lebih banyak ya lebih baik seperti itu. Nah ini tadi saya siapkan dengan 10 soal dengan skor masing-masing soal adalah 10 gitu ya, dengan 10. Jika kita anak menjawab gitu ya salah satu jawaban entah benar entah salah, maka akan secara otomatis menuju ke soal berikutnya dan akan tertulis juga skornya berapa nilainya. Kalau salah berarti 0, kalau betul berarti 10. Misalkan seperti ini. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah, nah, tadi kita sudah terangkan ya, ada bergerak, ada iritabilitas, ada berkembang biak, sementara mengeluarkan gas itu tidak ada gitu ya. Tadi yang kita terangkan adalah mengeluarkan ya sisa bukan gas ya, sehingga di sini jawabannya adalah B. Maka ketika kita sentuh B, betul jawabannya 10 dan otomatis menuju soal yang kedua. Agar bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan hijau memerlukan apa? Jadi ya seperti sudah saya sampaikan di depan bahwa tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida dan air gitu ya. Berarti jawabannya D. Kita D. Betul, nilainya 20. Langsung ini soal yang ketiga. Alat indera berfungsi sebagai alat perabat kulit gitu ya. Betul. Kita lanjut. Misalkan di sini ada soal kita asal pilih jantung di sini ya. Kita misalkan pilih jantung. Salah, jadi skornya tidak bertambah. Kita pilih selanjutnya adalah cahaya. Betul. Maka skornya bertambah. Betul lagi. Betul lagi ya, sehingga skornya tidak bertambah. Menghasilkan karbohidrat, betul. Ini kita ambil A. Ternyata salah, skornya tidak bertambah dan nilai Anda adalah 8. Di sini anak biasanya akan langsung tahu ya dari nilai sini. Wah nilai saya berapa gitu ya. Ada yang kalau nilainya rendah ya berarti dia akan ingin tahu gitu ya berapa. Oh kok seperti ini nilai saya cuma 80, oh berarti ada 2 tadi yang salah. Mungkin nilainya kok 50, oh berarti hanya bisa menjawab separuh seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ke evaluasi, berarti kita sudah selesai, anak di sini sudah tahu nilainya. Mungkin kita bisa variasi sendiri ya, kalau misalkan satu kelas itu nilainya masih di bawah KKM-nya lebih dari 50% atau 60% seperti itu, maka kita bisa mungkin kasih kesempatan ke anak-anak, coba ya nanti coba akan ibu ulangi, nanti ngerjakan lagi misalkan itu. Kita kasih mungkin kesempatan 2 kali, yang satu ini sebagai ulangan mungkin ya, nanti yang berikutnya bisa kita sebagai remedi atau mungkin dipakai ulangan semua. Nah itu terserah kita. Jadi kalau misalkan masih banyak yang salah lagi, bisa kita kasih yang ketiga, maksimal 3 saja ya, nanti mungkin yang akhir itu untuk remedi, itu tergantung kita. Oke, setelah Pak Ibu, presentasi Suaranya saya kecil, kali ini yang ilmu pengetahuan alam terpadu materi kelas 7. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator untuk memanggil Bu Eko Sekti yang telah memaparkan materinya secara luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menarik sekali tadi dari segi penampilan, kemudian dari segi presentasi apa yang disampaikan oleh Ibu Eko Sekti. Kami persilakan untuk di chat dari Bapak Ferry Firmansyah. Pertanyaannya, bagaimana masuk di HP? Sekali lagi Bu Eko Sekti, saya ulangi pertanyaannya. Dengan notifikasi pesan yang masuk di HP.
Monggo, kami persilakan untuk menjawabnya. Mohon maaf, dengan teknis tadi. Makasih atas pertanyaan Pak. Jadi begini, kalau kesalahan kami atau teknis yang di luar produksi kami, dia memang menggunakan media SAC, di mana media SAC ini kan memang mau tidak mau ya harus menggunakan handphone. Ya, jadi memang di laptop ya, tapi setelah selesai masih dalam bentuk file seperti nanti bisa kita bikin dulu, lalu dia baru nanti bisa kita bisa kita pindah gitu ya, kita pindah di handphone seperti itu ya Pak ya. Jadi memang aplikasinya ini dipasang di handphone. Jadi kalau yang tadi ada notifikasi hilang. Dan ini Bapak Ferry. Demikian tadi. Intinya memang aplikasi SAC ini dibuat di laptop, kemudian menggunakannya. Jadi siswa tinggal membuka HP-nya saja, kemudian mereka sudah bisa belajar, termasuk juga dengan evaluasinya tanpa kuota internet. Begitu, kami tambahkan. Bapak dan Ibu, Lina Nurhayati, pertanyaannya, bagaimana cara perkembangbiakan virus tersebut? Dijawab. Terima kasih Bu Lina Nurhayati. Bagaimana perkembangbiakannya virus seperti itu ya. Sementara materi virus itu sendiri tidak ada di SMP gitu, tapi ada, dia adalah ciri-ciri makro itu, salah satunya adalah perkembangbiakan seperti yang saya sampaikan. Ya pahami, saya tahu bahwa yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya, dan mengamatinya pun juga harus menggunakan sangat kecil. Ini dia tidak memiliki organel ya, atau organnya gitu, sehingga dia cara berkembangbiakannya setahu kami yaitu dengan cara sisanya di dalam sel inang ya, sel hidup. Jadi dia masuk dulu atau menempel dulu pada makhluk hidup dan semua yang lain, kemudian dia baru akan memperbanyak dia. Jadi nanti dia kalau tidak menempel di tubuh kita ya tidak bahaya, tapi sehingga berbahayanya di situ. Perlu mungkin itu sedikit yang saya bisa jawab dari Bu Erlin. Iya, terima kasih Bu Erlin Nurhayati. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eko Sayakti bagaimana cara perkembangan virus, walaupun itu virus itu kecil, ternyata dia juga bisa berkembang biak dengan begitu cepatnya.
Bu Eko Sayakti, ini ada pertanyaan ketiga dari Bapak Hamad Lu SAC di HP. Jadi bagaimana cara memasang aplikasi SAC di HP? SAC di HP. Oke. Oke, jadi ini terkait dengan saya sudah selesai membuat aplikasi SAC itu di laptop. Nanti filenya kan masih AHL itu, jadi filenya Pak Mau itu ada ya. Saya bantu sekilas saja. Yang pertama kita save dulu. Kiri atas itu ada tulisan smart aplikasi ya, smart tulisan apa namanya? Setelah kita klik output, maka kita akan kasih nama. Kita kasih nama sesuai keinginan kita, mau kita kasih nama apa, yang itu nanti akan tampil di HP kita. Setelah kita kasih nama, kemudian kita ikon SAC kita di HP, kemudian kita submit. Setelah kita submit, nanti akan kita cari file yang tadi kita simpan. Sudah tadi disimpan tadi, kemudian kita save lagi, sudah menjadi file APK, baru nanti kita pindah ke HP. Jadi bisa dengan menggunakan kabel data atau bisa dengan Bluetooth juga bisa. Seperti itu yang saya tahu, yang saya lakukan kemarin di Bapak Bukhari. Terima kasih ya. Demikian tadi Pak Muhammad Lukman Bukhari tentang penjelasan Bu Eko Sayakti, sampaikan dipaparkan oleh Bu Eko Sayakti bagaimana cara masang aplikasi. Untuk mengajukan pertanyaan, kami lihat kolom chat ini belum, tentunya juga sudah cukup pemaparan tentang presentasi Ibu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih pada Ibu tentang bagaimana cara perkembangan makhluk hidup. Kemudian Pak Eko Sulistyo SPD MKOM yang dari SMK Negeri 1 Jepara sebagai host yang sudah. Kemudian saya sendiri Eko Purwanto dari SMK Negeri 1 Bojongsari. Manakala kalau sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan waktu kepada Pak Eko Sulistyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko Purwanto dan Ibu Eko Sayakti yang telah menyampaikan pemaparan tentang Vicon pada pagi hari ini. Karena waktu sudah dibatasi, maka untuk Vicon hari ini saya akhiri sampai di sini, dan terima kasih atas peserta yang telah mengikuti Vicon ini. Saya sendiri sebagai host minta maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, dan kita ketemu pada Vicon selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.